Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dari mata kuliah Agama Islam 2. Kami akan membawakan judul tentang etika dan keselamatan kerja dalam Islam. Di sini saya akan memperkenalkan nama-nama anggota kelompok dari kelompok 1. Yang pertama ada Fitri Anina Agustin, yang kedua ada Rizky Akarimatus Soleha, dan yang ketiga ada Asraful Warfat Sukamto. Dan yang selanjutnya ada Mikaela Agustin, dan yang selanjutnya lagi ada Kotrun Nada, selanjutnya ada Muhammad Maskur Rahman, dan yang terakhir ada Uin Loveni Parendi. Di sini saya akan membacakan sedikit tentang latar belakang dalam kaitannya dengan paradigma Islam tentang etika dalam pekerjaan tersebut. Maka landasan filosofis yang harus dibangun dalam pribadi muslim adalah adanya konsepsi hubungan manusia dengan manusia dan lingkungannya, serta hubungan manusia dengan Tuhannya yang dikenal dengan istilah hablum minallah wa hablum minannas. Dengan berpegangan pada landasan ini, maka setiap muslim yang berbisnis atau beraktivitas apapun akan merasa ada kehadiran Tuhan di setiap aspek hidupnya. Untuk yang selanjutnya yaitu rumusan masalah. Yang pertama, apa pengertian etika dalam bekerja secara umum? Yang kedua, apa pengertian etika dalam bekerja menurut pandangan Islam? Yang ketiga, apa pengertian keselamatan kerja secara umum? Yang keempat, apa pengertian keselamatan kerja menurut pandangan Islam? Yang kelima, bagaimana dalil yang menjelaskan tentang etika dan keselamatan kerja? Dan yang keenam, bagaimana implementasi etika dan keselamatan kerja di bidang kesehatan masyarakat. Dan yang terakhir, bagaimana implementasi etika dan keselamatan kerja dalam Islam. Untuk yang selanjutnya yaitu ada tujuan. Yang pertama, untuk mengetahui dan memahami etika secara umum. Yang kedua, untuk mengetahui dan memahami etika dalam pandangan Islam. Yang ketiga, untuk mengetahui dan memahami keselamatan kerja secara umum. Yang keempat, untuk mengetahui dan memahami keselamatan kerja menurut pandangan Islam. Yang kelima, untuk mengetahui dan memahami isi dalil yang menjelaskan tentang etika dan keselamatan kerja. Yang keenam, untuk mengetahui dan memahami harapan etika dan keselamatan kerja di bidang kesehatan masyarakat. Dan yang terakhir, untuk mengetahui dan memahami penerapan etika dan keselamatan kerja dalam pandangan Islam. Baik, selanjutnya tinjauan pustaka. Yang pertama ada pengertian etika. Etika adalah suatu ilmu yang membicarakan masalah perbuatan atau tingkah laku manusia, yang mana dinilai baik dan mana yang buruk. Itulah lain dari etika, yaitu moral, susila, filosofi, akhlak. Akhlak merupakan perilaku yang tampak atau terlihat dengan jelas, baik dalam kata-kata maupun perbuatan yang memotivasi oleh dorongan karena Allah. Yang kedua yaitu sumber etika dalam Islam. Sumber etika Islam adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Pada sumber etika Islam itu berfungsi sebagai pedoman umat untuk mengetahui bagaimana cara-cara berbuat baik sesuai dengan apa yang telah disampaikan ataupun yang dicontohkan langsung dari Rasulullah. Lalu tingkah laku beliau yang maju langsung dari Al-Quran. Menurut Harsono dan Santoso, menyatakan etika kerja sebagai semangat kerja yang didasari oleh nilai-nilai atau norma-norma tertentu. Hal ini sesuai dengan pendapat Sukriyanto 2000 yang menyatakan bahwa etika kerja adalah suatu semangat kerja yang dimiliki oleh masyarakat untuk mampu bekerja lebih baik guna memperoleh nilai hidup mereka. Etika kerja menentukan penilaian manusia yang diwujudkan dalam suatu pekerjaan. Dan menurut Samara 2000, etika kerja merupakan sikap, pandangan, kebiasaan, ciri-ciri atau sifat mengenai cara bekerja yang dimiliki seseorang, suatu golongan, ataupun suatu bangsa. Etika kerja dalam Islam merupakan cara pandang kita terhadap pekerjaan yang kita lakukan yang kita dasarkan kepada Al-Quran dan Al-Sunnah. Yang mana dalam Islam sendiri, etika kerja itu mengedepankan prinsip-prinsip seperti keadilan, ketekunan, tanggung jawab, dan juga kerjasama. Yang mana nanti prinsip ini akan berkaitan dengan adanya komitmen, kepuasan kerja, dan juga ganjaran. Misalnya, kita bekerja dengan rasa yang penuh tanggung jawab, sungguh-sungguh sesuai dengan tugas kita. Kita laksanakan
dan mungkin nanti berupa hasilnya akan sesuai dengan apa yang kita harapkan, dan gak hanya soal hasil tapi juga kita akan mendapatkan pahala atau ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengertian keselamatan kerja menurut Anwar Prabu Mangkunagara, keselamatan kerja mengarah pada kondisi yang aman atau selamat dari penderitaan, kerusakan, atau kerugian di tempat kerja. Sedangkan menurut Sumakmur 1993, keselamatan kerja adalah keselamatan yang berkaitan dengan mesin, alat kerja, proses pengolahannya, landasan tempat kerja, dan lingkungan, serta cara-cara melakukan pekerjaan. Menurut Leon C. Menginson dalam Mangkunagara 1993, istilah keselamatan mencakup istilah resiko keselamatan dan resiko kesehatan. Keselamatan kerja mencakup pada perlindungan kesejahteraan fisik dengan tujuan mencegah terjadinya kecelakaan atau cedera terkait dengan pekerjaan. Sedangkan menurut Ride 2004, keselamatan kerja adalah keselamatan yang berkaitan dengan mesin, pesawat, alat kerja, bahan, dan proses pengolahannya, landasan tempat kerja dan lingkungannya, serta cara-cara melakukan pekerjaan. Keselamatan kerja juga menunjuk pada suatu kondisi kerja yang aman dan selamat dari penderitaan, kerusakan, atau kerugian di tempat kerja. Definisi keselamatan kerja menurut pandangan Islam diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang mukmin yang bekerja. Hadis riwayat At-Tabari dan Ibnu Adi. Rasulullah pun menganjurkan mereka untuk memperhatikan keselamatan dan kekuatan fisiknya sehingga mereka akan mampu mengemban tanggung jawab. Dalam suatu pekerjaan, untuk menyelesaikan pekerjaan dengan baik perlu adanya proses dan niat yang baik. Hal ini tersedia perlengkapan dan perlindungan diri dalam keselamatan bekerja di tempat kerja. Hal ini juga telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an, yaitu surat Al-Baqarah ayat 195. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ilat tahlukati wa ahsinu innallaha tuhibbul muhsinin. Artinya, dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Adapun dalil-dalil mengenai etika kerja dan keselamatan kerja yang bisa kita jadikan dasar saat kita bekerja, yakni ada di dalam Al-Quran dan juga Al-Hadis. Yang pertama ini dari Al-Quran surat Al-Ahqaf ayat 13, yang mana kita diajarkan untuk bekerja secara istiqomah dan juga tidak mudah berputus asa. Lalu di Al-Quran surat An-Nahl ayat 97, bekerja merupakan bagian dari amal baik. Artinya bekerja merupakan salah satu cara untuk berbuat baik. Lalu di Al-Quran surat Asy-Syura ayat 42, dalam bekerja kita harus mempertimbangkan kebermanfaatan pekerjaan yang kita lakukan itu gak hanya untuk diri kita sendiri tapi juga untuk orang lain. Lalu di Al-Quran surat Al-Jumu'ah ayat 11, keselamatan kerja akan kita dapatkan ketika kita bekerja dengan niat yang baik dan juga dengan hati yang penuh keikhlasan. Dan gak hanya keselamatan kerja saja yang akan kita dapatkan, tapi juga keberkahan dalam bekerja. Lalu di Al-Quran surat Asy-Syura lagi di ayat 38, ketika kita terpuruk, kita merasa putus asa, kita merasa capek, kita merasa berat dengan pekerjaan kita, solusi yang bisa kita lakukan adalah dengan bekerja sama untuk meringankan beban pekerjaan kita. Lalu di Al-Quran surat Al-An'am ayat 17, dalam bekerja kita harus mengutamakan keselamatan diri kita sendiri atau menjaga diri kita sendiri dari kerugian ataupun bentuk bahaya yang menyerang diri kita saat bekerja. Lalu ada juga di Al-Hadis dari Asim bin Ubaidillah dari Salim dari bapaknya,
Rasulullah SAW bersabda bahwa sesungguhnya Allah itu menyayangi orang-orang yang bekerja secara terampil. Artinya bekerja sesuai dengan kemampuan yang kita miliki, bekerja sesuai dengan potensi yang kita miliki, dan juga bekerja sesuai dengan keterampilan yang kita bisa. Selanjutnya adalah implementasi etika dan keselamatan kerja dalam Islam. Pada era saat ini berkembang industri yang sangat pesat di Indonesia, baik perusahaan kelas ringan sampai perusahaan kelas berat. Sebagai perusahaan yang telah mempekerjakan orang-orang di dalamnya, perusahaan diwajibkan untuk memberi perlindungan dalam bidang kesehatan dan keselamatan kerja kepada setiap pihak di dalamnya. Memperhatikan dan melaksanakan prinsip-prinsip keselamatan kerja merupakan salah satu cara manusia menjaga dan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan, yaitu berupa kesehatan. Adanya akhlak yang mematuhi peraturan kesehatan dan keselamatan kerja juga merupakan salah satu cara untuk menjaga dan memelihara kesehatan selama bekerja. Sebagai umat Islam seharusnya menerapkan dan mematuhi peraturan yang berlaku dengan ikhlas, dengan niat yang baik untuk mendapatkan ridhonya. Dengan niat baik tersebut sehingga tercipta suatu kondisi atau lingkungan yang aman, sehat, dan produktif, dan selanjutnya akan membawa keuntungan bagi diri pekerja maupun perusahaan tempat bekerja. Implementasi etika dan keselamatan kerja dalam kesehatan masyarakat. Kesehatan masyarakat tidak hanya ahli dalam membuat program dan kebijakan, namun juga mampu mempertimbangkan etika, hukum, kesehatan, dan keselamatan kerja yang berlaku. Salah satu aspek dalam etika kesehatan masyarakat adalah etika dalam program dan kebijakan kesehatan. Etika kesehatan masyarakat umumnya berhubungan dengan proses pengambilan keputusan. Salah satu contoh implementasinya adalah konflik kepentingan yang dialami dokter okupasi atau klinisi yang telah bekerja bertahun-tahun di industri yang beresiko tinggi, misal industri asbes. Biasanya dokter perusahaan berada dalam kondisi serba salah. Di satu sisi harus mengikuti keinginan manajemen perusahaan agar tidak terlalu mengekspos informasi bahaya kepada karyawan agar tidak mengganggu proses produksi. Di sisi lain terdapat pertentangan hati nurani dalam dokter karena setiap karyawan memiliki hak untuk mengetahui informasi tentang bahaya kerja dan bertentangan dengan kode etik profesi jika tidak menyampaikan risiko atau bahaya kesehatan, dikutip oleh James Stone 1995. Keamanan, kesehatan, dan keselamatan kerja penting dilaksanakan di perkantoran karena dengan melaksanakan keamanan, kesehatan, dan keselamatan kerja, karyawan akan merasa aman, nyaman, dan terlindungi keselamatannya dalam bekerja. Kenyamanan dalam bekerja akan berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Karyawan akan mengalami kecelakaan dalam bekerja atau kondisi kesehatannya kurang baik, tidak dapat melakukan pekerjaan dengan maksimal. Hal tersebut membuat produktivitas kerja menurun. Kesehatan dan keselamatan karyawan penting dalam mendukung peningkatan mutu kerja karyawan. Selanjutnya, kesimpulan. Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa etika kerja merupakan suatu semangat kerja yang dimiliki oleh manusia dengan didasari oleh nilai dan norma, di mana di dalamnya terdapat sikap, pandangan, kebiasaan, ciri, dan sifat dari cara bekerja seseorang. Dalam pandangan Islam, etika kerja ini berorientasi pada pengembangan pekerjaan yang berdasarkan pada Al-Quran dan As-Sunnah. Lalu terdapat keselamatan kerja yang berhubungan erat dengan suatu perlindungan dan kesejahteraan fisik dalam pekerjaan guna mencegah terjadinya kecelakaan kerja, seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Serta terdapat pula dalil-dalil Islam yang menjelaskan tentang etika dan keselamatan kerja. Bentuk implementasi etika dan keselamatan kerja dalam Islam beriringan dengan perkembangan industri saat ini. Banyak terdapat perusahaan-perusahaan besar yang mempekerjakan karyawan di dalamnya dengan menerapkan perlindungan kerja. Adanya perlindungan kerja tersebut menjadi bentuk rasa syukur terhadap nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Lalu contoh implementasi etika dan keselamatan kerja dalam kesehatan masyarakat yaitu berupa konflik kepentingan yang dialami dokter okupasi yang telah bekerja bertahun-tahun di industri beresiko tinggi.
Dokter mengalami serba salah antara menuruti keinginan manajer untuk merahasiakan bahaya kerja kepada karyawan atau menuruti hati nurani sebagai dokter yang memiliki kode etik profesi untuk selalu menginformasikan bahaya kerja kepada karyawan. Dan yang terakhir, saran. Keselamatan kerja sangat penting diterapkan dalam perusahaan yang mempekerjakan karyawan di dalamnya. Masih terdapat beberapa perusahaan yang kurang atau bahkan tidak mementingkan keselamatan kerja karyawan dalam melaksanakan pekerjaannya. Sebaiknya keselamatan kerja lebih diutamakan dan ditingkatkan lagi guna memberikan perlindungan, keamanan, dan kenyamanan karyawan dalam bekerja sesuai dengan prinsip yang telah dijelaskan dalam Islam dan peraturan perundang-undangan. Itu saja presentasi dari kelompok 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.